Oke, halo teman-teman. Hari ini, jadi setelah kita tadi jualan di Malioboro, vlog aku hari ini adalah ketemu sama sosok yang inspiratif banget. Yang alhamdulillah aku tuh merasa terhormat sekali setelah lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Banyak cerita, banyak apa ya istilahnya pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil nanti ya. Siapakah beliau? Ya, di sini kita akan ketemu dengan Dokter Lutfi. Oke Mbak Lutfi, oke. Nah boleh perkenalkan dulu nih. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Lutfi. Sekarang lagi sibuk sekolah sebenarnya, sekolahnya di London, alhamdulillah. Kemudian ini baru pulang untuk penelitian. Nah, ketemu sama Mbak Kiki untuk ngobrol-ngobrol terkait akses layanan kesehatan, jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Gini Mbak Lutfi, pasti teman-teman pada penasaran nih. Mbak Lutfi dulu pakai kursi roda tuh kenapa awalnya gitu? Awalnya saya pakai kursi roda dari umur 19, tapi nggak langsung pakai kursi roda. Saya kecelakaan dulu, terus spinal cord injury, cervical 5. Kemudian Apa itu Mbak? spinal cord injury itu cedera sumsum tulang belakang, tapi ruasnya leher kelima, cervical 5, yang membuat saya kondisinya tetraplegic. Jadi kelemahan anggota gerak, tangan juga dan kaki. Tapi tangannya alhamdulillah lengannya kuat, jadi bisa ngayuh kursi roda. Tapi ini jari-jarinya yang lemah gitu, sama kaki, anggota badan bawah juga lemah gitu. Terus sekarang saya pakai kursi roda, alhamdulillahnya pakai kursi roda aktif, jadi bisa ngayuh sendiri. Jadi dari usia 19 tahun, jadi dulunya itu Mbak Lutfi kalau bahasa gampangnya normal gitu ya, kemudian sekarang menjadi disabilitas. Tetapi hebatnya sekarang sedang menempuh studi di London. Itu apa Mbak? S3 ya. Keren banget gak sih teman-teman S3 di London? Oke, Mbak Lutfi dengan kondisi yang berkursi roda, kemudian usia 19 tahun tuh waktu itu masih apa SMA? Enggak, udah kuliah. Udah kuliah. Yang tadinya bisa melakukan segala aktivitas, kemudian menjadi difabel, yang tentunya kan dari drop ya, dari nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau cedera bagian situ. Gimana proses sampai Mbak Lutfi, okay, aku nggak apa-apa kok, aku bisa kayak gitu. Papa sih Mbak, bukan Nggak apa-apa ya? Ya dulunya soalnya physically very active, jadi sangat aktif secara fisik. Kemudian dalam sekejap mata terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan mesti ada fase down, depresi gitu masih ada. Terus apa ya, bangkitnya ya karena ya mau ngapain lagi, mau nggak mau kan harus hidup jalan kan. Jadi ya udah kayak merasa bersalah aja pada diri sendiri kalau misalnya ini kan dikasih kesempatan masih hidup gitu, tapi ya emang harus dilanjutkan hidupnya gitu aja sih. Kok bisa masih tetap kuliah nih Mbak, masih semangat untuk kuliah bahkan sampai S3? Support system sih Mbak, jadi dulu cutinya lama juga, 3 tahun. Jadi saya dulu kuliah, terus kecelakaan semester terakhir. Tinggal beberapa blok atau mata kuliah lagi dan skripsi sebenarnya. Terus kecelakaan kan, mau nggak mau harus cuti lama untuk recovery. 3 tahun waktu itu. Sebenarnya butuh lebih dari 3 tahun sih, tapi karena dispensasi yang diberikan oleh kampus tuh kayaknya dulu 2,5 tahun, yang 1 semester saya bolos. Terus mau nggak mau harus masuk nih, daripada ntar di DO kan harus mulai dari nol lagi kan, atau harus DO nanti harus mulai susah lagi mau kuliah gitu kan. Terus ya udah, keluarga mendukung penuh untuk balik kuliah, diantar ibu, dianterin kursi roda. Dan dulu karena gedung kuliahnya belum seaksesibel sekarang, jadi ya masih gitulah, masih naik turun tangga. Gimana caranya? Dipapah sama ibu gitu. Oh, masih mampu tapi ya? Iya, alhamdulillah. Ya cuman ya gitulah, ada sampai ke Brobius. Pokoknya bisa nggak bisa harus bisa kan. Ya udah akhirnya lulus, alhamdulillah lulus. Terus setelah lulus, saya kan kedokteran nih dulu, tapi nggak bisa koas. Jadi karena koas itu sangat membutuhkan fisik yang kuat, saya sadar diri kalau kayaknya nggak bisa nih, ntar mau nolong orang saya sendiri kesulitan gitu kan.
Walaupun sebenarnya di luar negeri itu bisa. Nah, kalau di sini dengan sistem yang sekarang belum bisa gitu. Nah, mungkin ada yang tahu nanti untuk merubahnya gimana, mungkin bisa komen di bawah. Terus ya udah akhirnya ada waktu itu ada bukaan beasiswa untuk S2. Ya udahlah, ini apa aja deh yang di depan mata lah kita coba gitu. Ya udah, terus S2. S2-nya Public Health. Terus lulus, terus alhamdulillah ya supervisor saya itu sangat encouraging gitu loh. Jadi pas udah lulus diminta bantu untuk ngerjain penelitian gitu kan. Kadang tuh kan saya juga merasa wah ini kok percaya ya sama saya aja kadang nggak percaya sama diri saya sendiri, tapi orang-orang sekitar saya nggak tahu sih, memberikan kesempatan, saya bilangnya gitu, cuman mereka juga mereka yakin kalau saya bisa gitu, jadi ya saling percaya kan. Jadinya saya kerja di UGM di penelitian, terus ada bukaan lowongan dosen CPNS waktu itu, terus saya daftar, terus tapi bukaannya itu formasinya umum bukan disabilitas. Nah itu juga ada apa sih, ada kesulitan ya, setiap step seleksinya adalah itu ya. Terus alhamdulillahnya udah sampai sekarang, karena dosen kan harus sekolah lanjut, jadi saya daftar untuk S3. Nah, ada kan LPDP untuk penyandang disabilitas kan, namanya LPDP skema afirmasi disabilitas. Nanti teman-teman disabilitas kalau misalnya ada yang mau lanjut sekolah di dalam negeri atau di luar negeri, ada terbuka kesempatan LPDP membiayai itu. Nah, LPDP juga nggak cuma membiayai penyandang disabilitasnya, pendampingnya juga di cover. Jadi itu cara negara atau cara LPDP untuk encourage penyandang disabilitas untuk bisa sekolah lanjut. Itu sih. Jadi sekarang berarti Mbak Lucy itu udah ASN, tapi apa istilahnya untuk tugas belajar sekolah. Ada tugas belajar itu berarti di pasti tetap sambil kerja tuh enggak? Enggak, kalau tugas belajar kita off. Jadi kita fokus kuliah. Tapi nanti balik lagi. Untuk mengabdi ya, untuk bekerja. Mengabdi ya. Ya gitu sih singkatnya. Keren banget ya sih, ya ampun. Itu usia 19 tahun itu belum menikah dong? Belum. Nggak, dulu ya tahu kenal aja gitu, terus sering komunikasi, terus ya udah ya. Nah, kayaknya kalau jodoh ada nggak diprediksi kan, terus kayak di luar kemampuan akal kita menalar juga kadang gitu. Yang kan Mbak Lutfi istilahnya dengan ini kan tadinya baik-baik saja, kemudian dengan kondisi yang seperti ini untuk memandang di masa depan bakalan nikah dan sebagainya gitu, terpikir nggak gitu? Enggak sih, yang dipikirin dulu cuman survive aja. Gitu ya. Iya, kayak yang bisa hidup masih jalan ya, gitu. Kayak bisa sekolah sampai sekarang itu kadang ya nggak kebayang juga sih kok bisa sampai sini. Tapi kadang aku malah ini loh Mbak, kayak rasa karena nggak tahu ya, karena mungkin pakai kursi roda sekarang tuh Pak, kayak malah semua peluang terbuka. Aku nggak tahu sih, menurutku loh ya, kayak semua peluang terbuka gitu. Mudah gitu. Nggak mudah sih, cuman kayak aku nggak tahu ya apakah ini emang jalannya Gusti Allah apa gimana gitu. Kayak malah bisa mencoba berbagai macam kesempatan gitu loh. Itu pas pertama kali dulu saya daftar Australia Award juga, scholarship itu juga saya dapat. Saya itu pas pertama kali dapat kayak nggak nyangka bakal dengan kursi roda pergi ke luar negeri. Iya. Terus difasilitasi gitu, kayak wah ternyata bisa. Nah kayak gitu tuh mengencourage diri gitu loh, oh berarti saya bisa nih A, B, C ke depannya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke optimis lagi, lebih pede lagi, lebih ke yang berarti aku mau narget apa-apa ini kayak mungkin aja ya, gitu. Dulu tuh kayak aduh cita-cita kayaknya jauh nih gitu, nggak udah nggak pede untuk mempunyai cita-cita, tapi mungkin titik mulainya tuh pas Australia Award itu sih, dapat kan, terus bisa berangkat, terus wah kayaknya bisa nih ke yang lebih lagi gitu. Sekarang bisa kuliah di London juga ya. Oh alhamdulillah sih, itu kan rezeki ya. Doa ibu dan support dari pasangan ya, pastinya dari orang tua ya. Itu tadi seperti di awal saya bilang, mau kita kemauan kayak apa kalau mungkin support system dari ininya orang juga yang memang hebat, harus mendukung itu. Orang tua, keluarga, dan lingkungannya itu hebat banget. Nah, harapan kedepannya apa nih yang menjadi target Mbak Lutfi ke depan setelah ini? Apa ya targetnya? Sekolah selesai balik bawa ilmu yang
dipelajari. Saya kebetulan PhD-nya fokusnya ke disability dan akses layanan kesehatan dan health insurance. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah akan bisa merubah sesuatu di sini karena mungkin akan sulit ya. Tapi paling nggak saya ada menyumbang ini, ada evidence secara ilmiah yang saya bawa gitu. Nah, mungkin bisa dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya atau untuk menyusun kebijakan kalau bisa gitu. Terus juga apa ya? Karena saya ngajar di FKKMK, jadi harapannya saya juga bisa mengaplikasikan, terus sharing pengalaman kalau menjadi mahasiswa dengan disabilitas di Inggris itu kayak gimana. Mau saya bawa ke kampus saya, kayak kalau bisa dikit-dikit bisa lebih inklusif lagi kepada mahasiswa yang dengan disabilitas kayak gitu. Nah, kalau di Mbak kan sudah kuliah di Indonesia selama sekian tahun, kemudian sekarang kuliah di Inggris. Itu gimana sih fasilitasnya di sana, kemudahannya di sana dibandingkan dengan di Indonesia, Mbak? Saya membaginya menjadi dua, fisik sama non fisik. Jadi yang non fisik dulu yang nggak ada di sini tapi ada di sana tuh pertama learning agreement. Jadi learning agreement tuh kayak apa ya, adjustment yang dibuat untuk student dengan disability untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti mahasiswa lainnya. Misalnya nih saya nggak bisa nulis cepet nih karena kan hand grip saya lemah. Nah, nanti sama student advisor-nya di-assess. Pokoknya semua needs-nya di-assess. Pas kemarin pengalaman saya nggak bisa nulis cepat, terus ditanya kamu bisa nulis cepat nggak, lah usianya biasanya pakai apa, kalau nulis tangan saya nggak bisa nulis cepat gitu, tapi saya bisa ngetik pun juga nggak secepat yang lain gitu. Oh, terus dia note, terus nanti akan ada list apa penyesuaian yang diperlukan, terus ditanya kalau kamu ujian butuh istirahat di tengah-tengah waktu nggak. Aku bilangnya iya, kadang soalnya saya ada back pain, sakit pinggang gitu, kadang harus stretch gitu, jadi kayak perlu waktu buat stretching. Oke, itu di note, terus nanti disusunlah rekomendasinya, adjustmentnya apa saja, dan itu nanti masukin ke sistem. Jadi semua koordinator mata kuliah itu tahu. Jadi kalau ujian nggak bareng sama teman-teman, atau ada waktu khusus atau gimana tuh? Kebetulan di sana tuh kebanyakan ujiannya kan ada yang in class, ada yang kayak take home terus tulis gitu kan. Nah, kayak gitu tuh biasanya kalau ditanya perlu extra time apa enggak gitu-gitulah. Nanti udah ada adjustmentnya sama. Kalau fisik sebenarnya di sana tuh ya nggak se-aksesibel itu sih, tapi pasti lebih baik dari sini. Jadi kalau fasilitas umum nih kayak kendaraan kalau transport umum di sana saya bisa kemana-mana sendiri, misalnya berangkat sekolah sendiri. Jauh nggak dari tempat tinggal? 1,5 kilo, tapi saya bisa sendiri. Bisa sendiri dengan kendaraan atau enggak? Dengan roda ngayu? Ngayu. Wow. Aku jadinya punya otot sekarang. Terus kalau misalnya kemana-mana sendiri juga naik bus bisa. Naik bus bisa? Bisa. Seperti apa bus di sana, Pak? Busnya ya bus pada umumnya, tapi pintunya kan lebar di tengah kan. Ada depan sama tengah, terus ada rem keluar gitu. Kalau ada yang punya kursi roda bisa request rem mencet di deket pintunya itu, terus nanti supirnya bakal ngeluarin otomatis. Ada tombolnya dari drivernya itu, neken tombol terus itu keluar. Terus kadang kalau ketinggian bisa minta tolong diturunin. Terus kayak sidewalk trotoar gitu, relatively accessible. Jadi kalau kemana-mana bisa sendiri. Nggak tinggi gitu, Mbak? Di sini kan rata-rata tinggi tuh. Tinggi apanya? Oh iya, ada levelnya, cuman semua ada ramnya gitu, jadi nggak step naik gitu, nggak. Jadi nggak ngelinding, pokoknya bisa lah. Apa sih namanya, curb apa rem gitu. Terus naik kereta juga oke. Terus rumah sakit oke. Aku pernah lihat Mbak Lutfi masuk ke apartemen atau kos-kosannya. Ada apa sih? Ada mini lift gitu kan, assistive lift. Itu hampir semua ada atau tertentu aja? Nah, ini kayak gini, kalau misalnya di sana di Inggris itu mereka sudah ada aturan. Jadi kalau pakai kursi roda ya tempat tinggalnya harus aksesibel. Nah, nanti pokoknya ada kemudahan, bukan kemudahan sih, kayak apa sih, konselnya atau kecamatan atau kabupatennya itu udah ngasih aturan. Oh gitu, jadi semenjak datang pertama kali terdata sebagai warga negara asing yang datang dengan kondisi tertentu, nanti langsung diarahin gitu? Enggak, kalau akomodasi nyari sendiri, cuman aturannya
kalau akomnya nggak aksesibel tapi menerima orang dengan kursi roda kan either kos-kosannya bikin akses atau emang harus udah aksesibel gitu loh. Jadi emang khusus, jadi akomku itu sudah emang didesain untuk pengguna kursi roda. Yang satu blok itu udah untuk kursi roda. Jadi emang udah ada peraturannya. Dan kalau misalnya aku mau ngekos di bangunan A, tapi di bangunan A tuh nggak ada yang didesain untuk kursi roda, itu juga nggak bisa. Terus di sana tuh kecil-kecil, jadi kalau tidak didesain emang untuk kursi roda ya emang susah, tengkutek gitu, kayak sempit gitu. Kamar mandinya apalagi sempit-sempit. Jadi emang yang menerima tenan dengan kursi roda ya emang sudah ada desainnya untuk kursi roda gitu. Mereka memang memperhatikan itu. Sedangkan kita kalau di sini benar-benar harus nyari. Oh, kita di sini semua usaha sendiri. Kita harus nyari, harus melihat ini bangunannya kira-kira gimana ya. Sementara itu kayak kita tuh masih asing gitu loh. Itu bukan kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi kamu harus mengupayakannya sendiri, kecuali kayak tempat-tempat bangunan internasional yang mereka sudah tahu standarnya kayak gitu. Tapi di sana nyari kos-kosan tuh setengah mati stresnya. Iya, bahkan yang bukan pengguna kursi roda juga stres. Emang susah. Nggak banyak ada kos-kosan atau susah, antara nggak banyak, lahan terbatas, terus mahal, banyak penipuan juga. Iya, dimanapun kita tinggal pasti ada plus-minusnya ya Pak ya. Apa yang paling terkesan nih di tinggal di sana gitu? Ya ini accessibility, jadi bisa independen. Dari sini pindah ke sana kayak gumun gitu. Aku bisa belanja sendiri, kemana-mana sendiri, bisa naik bus sendiri, itu udah gumun. Kayak confidence-nya kan naik gitu kan. Balik sini wah stres banget kemarin awal-awal. Apa harus dibantu lagi, harus kayak aduh coba lagi nih aku nggak bisa. Oke, terima kasih banget pengalaman kerennya, dan apa istilahnya tentunya bisa menjadi cas semangat ya untuk kita teman-teman. Jadi suguhan tontonan ini bukan hanya untuk kita yang difabel, tetapi untuk semua yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan nonton vlog aku, jalan-jalan aku, dengan segala pengalaman yang berganti-ganti setiap hari itu bisa mengubah, wah ternyata hidup ini nggak sesedih, nggak semenyedihkan yang kalian bayangkan. Terima kasih Mbak Lutfi, terima kasih Mas suaminya untuk waktunya. Mudah-mudahan sukses studinya di sana, lancar, diberikan kemudahan, kembali lagi ke Indonesia dan akan mengubah banyak hal untuk kemudahan-kemudahan difabel. Setidaknya menyumbang apa ya istilahnya yang mungkin tadinya untuk menjadi harapan teman-teman difabel yang tidak terwujud, dengan nantinya Dr. Lutfi kembali ke Indonesia akan semakin, kan kalau kita yang menyuarakan dengan kondisi yang ini nggak apa ya istilahnya lebih, mudah-mudahan lebih diperhatikan dan terrealisasi gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa nyalakan lonceng kalian biar selalu update tentang video-video baru yang aku unggah. Ketemu lagi besok dengan vlog yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.